Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kembali lagi, sekarang kita di kelas pemrograman internet. Jadi, untuk kali ini saya akan memberikan materi untuk selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar di PHP sampai dengan yang terakhir, kondisi dan perulangan. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang database. Ya. Nah, database yang kita gunakan kali ini adalah MySQL. Nah, MySQL ini sudah di-embed kalau teman-teman install XAMPP. Nah, itu sudah ada di XAMPP-nya tersebut. Jadi tidak perlu lagi menginstal tambahan tools apapun. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke praktek, kita akan coba mengenai pengertian database. Ya, database, apa itu database? Mungkin teman-teman sudah pernah belajar juga di mata kuliah sistem basis data. Nah, di sini kita akan sedikit review atau mengulang mengenai materi-materi yang sudah diajarkan di kelas tersebut. Ya, jadi database intinya adalah sebuah tempat atau sebuah manajemen yang digunakan untuk menampung data yang nantinya akan kita tampilkan di sebuah website. Ya, nah, database sendiri untuk manajemennya itu menggunakan sebuah software yang bisa digunakan untuk mengolah, baik itu untuk menginput, mengubah maupun menghapus database atau sebuah data yang diinputkan. Nah, kali ini di sini seperti yang saya bilang di depan tadi, kita akan menggunakan MySQL sebagai tools-nya. Nah, oke, kita lanjut. Komponen utama dari database yang pertama ada hardware. Jadi teman-teman bisa menggunakan storage untuk menyimpan data. Bisa dengan hard disk, bisa dengan cloud dan juga sebagainya. Terus selanjutnya ada operating system. Operating system ini yang bisa digunakan ada Windows, ada Linux, ada juga untuk Mac nanti juga bisa menggunakan. Terus yang selanjutnya ada database-nya sendiri. Ya, database itu terdiri dari tabel, indeks, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di belakang secara detail. Yang selanjutnya adalah DBMS, Database Management System. Ya, perangkat lunak yang digunakan untuk memanajemeni database tersebut. Yang selanjutnya ada user atau pemakai. Nah, user ini juga nanti ada tingkatannya. Siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak. Bahkan masing-masing user itu ada privilege-nya masing-masing. Selanjutnya ada perangkat lunak lain yang mungkin digunakan untuk mensupport operasional database tersebut. Oke, lanjut untuk bahasa database sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat tabel, ya, mengindeks, mengubah, dan menentukan struktur struktur tabel tersebut. Ya, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, ini digunakan untuk memanipulasi dan mengubah isi data yang ada dalam tabel. Nah, kalau DDL tadi membuat tabelnya, kalau DML adalah mengubah isinya yang ada di dalam tabel. Ya, pengubahan bisa di DML. Pengubahan bisa meliputi input, insert, ya, bisa mengubah, bisa juga menghapus. Tapi yang dihapus hanya data yang ada di dalam tabel tersebut. Oke. Nah, nanti akan kelihatan apa bedanya DDL dan juga DML. Nah, secara garis besar seperti ini, bagian dari sebuah database atau cara kerja database. Yang pertama di di tampilan nanti akan ada form yang digunakan untuk form yang akan digunakan untuk memasukkan data. Formnya macam-macam, bisa berupa isian, bisa berupa pilihan, atau bisa juga berupa
pilihan dari menggunakan button. Nah, setelah itu di progress dengan bahasa pemrograman. Nah, karena kita kemarin sudah belajar PHP, maka akan diprogres dengan PHP. Setelah itu akan disimpan di database. Nah, saat form tersebut ditampilkan, data tersebut akan diambil dari database, terus ditampilkan lagi di halaman antarmuka atau interface-nya. Itu secara garis besar cara kerja database. Nah, hierarkinya database seperti ini. Jadi satuan terkecil dari database adalah field atau record, bisa berisi data, ya, baik integer, jenis datanya bisa integer, bisa boolean, ya, macam-macam, ya, bisa meliputi nama, NPM kalau untuk mahasiswa, ada mata kuliah dan juga sebagainya. Nah, field atau record tersebut nanti akan dimasukkan dalam sebuah tabel. Berbagai macam tabel itu bisa di create atau diciptakan. Ya, ada tabel untuk identitas mahasiswa, tabel identitas dosen, tabel mata kuliah, ya, tabel program studi dan juga sebagainya. Nah, tabel-tabel tersebut nanti akan tersusun menjadi satu dalam sebuah database. Contoh, kita punya database mahasiswa yang isinya ada tabel identitas, tabel mata kuliah, tabel kelas, tabel program studi, ya, dan tabel nilai. Itu contoh dari kumpulan tabel-tabel yang terbentuk dalam sebuah database. Nah, nantinya database-database yang sudah di-create akan dikelola dengan tools DBMS atau Database Management System. Oke, lanjut. Nah, SQL sendiri itu adalah sebuah database server yang bersifat open source atau multi-platform dan juga berbasis relasional. Jadi dari setiap tabel itu nanti bisa ditarik sebuah hubungan yang akan menghubungkan dari berbagai macam tabel. Contoh, di tabel mahasiswa ada hubungan antara identitas mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil, atau bisa juga dengan nilai yang didapat di mata kuliah yang bersangkutan. Itu disebut dengan relasi atau hubungan antar database. Nah, MySQL sendiri bisa dipakai untuk pribadi atau pada level korporasi yang kecil sampai dengan yang besar. Dan yang paling penting adalah free. Jadi tidak perlu biaya untuk menggunakan SQL. Tapi ada juga yang bersifat komersil, ya, atau berbayar, tapi dengan fitur dan juga kapasitas yang berbeda. Nah, selanjutnya tadi yang saya terangkan di depan ada yang namanya DDL, yaitu Data Definition Language. Digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, ataupun bisa untuk menghapus database atau tabel. Ingat, DDL itu untuk database dan tabel. Ya, contohnya create database, create tabel, drop tabel atau alter tabel. Nah, nanti secara jelasnya akan kita bahas pas praktek. Oke. Yang selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Digunakan untuk manipulasi data, jadi mengubah isi yang ada di dalam tabel. Kalau DDL untuk membuat tabelnya, kalau DML untuk membuat isinya. Beberapa contoh perintahnya adalah select, mengambil data, delete, menghapus data, insert, menyisipkan data, jadi datanya sudah ada, dan ditambahkan mungkin ada kolom yang akan ditambah, itu bisa menggunakan insert. Terus ada update, mengubah data yang sudah ada, itu menggunakan update. Nah, contoh beberapa tipe data yang digunakan di SQL. Ada integer, di awal sudah saya sampaikan ya, integer itu apa. Terus ada float, yang merupakan pecahan, date, tanggal, date time, tanggal dan waktu, jadi bisa ada jamnya. Terus char, nah char ini string, hampir sama dengan string, tapi panjangnya 255. Nah, sedangkan varchar itu panjangnya bisa berubah-ubah. Terus ada blob, ada long blob. Nah, masih banyak yang lainnya, ini sekedar contoh aja. Nah, selanjutnya kita akan coba
mengoperasikan SQL atau membuat SQL itu bisa menggunakan command prompt. Jadi teman-teman menggunakan CMD di Windows atau menggunakan phpMyAdmin. Ya, tinggal mengisikan di menggunakan browser, ditulis MySQL phpMyAdmin. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk yang command prompt. Silakan disiapkan laptopnya, disiapkan CMD-nya. Ya. Oke, saya tunggu, silakan disiapkan dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membuat database menggunakan command prompt. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan lupa aktifkan dulu XAMPP-nya. Seperti biasa, diklik yang start, yang APC, dan juga MySQL, diaktifkan tombolnya dulu. Nah, kalau sudah running, di sini sudah ada statusnya running, ya, di minimize. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan buka command prompt yang ada di Windows. Nah, ini dengan mengetikkan CMD di di kolom search di Windows. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, silahkan kita akan mengaktifkan koneksi menggunakan user root, yaitu kita masuk sebagai admin, super admin root melalui Windows command atau command prompt. Nah, caranya adalah aktifkan dulu file MySQL.exe berada, nah, dengan cara mengetikkan seperti yang ada di layar. Seperti ini. Pastikan di sininya itu sudah XAMPP seperti ini. Oke, kita mulai ya. Yang selanjutnya, yang pertama adalah kita ketik CD, terus slash terbalik, kita enter. Kita akan masuk ke drive C. Setelah itu kita ketikkan CD XAMPP untuk masuk ke folder XAMPP. Oke, sudah masuk ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke folder MySQL dengan cara ketikkan CD spasi MySQL, terus di enter. Nah, kita sudah masuk di folder MySQL. Selanjutnya kita masuk ke folder namanya bin dengan cara ketik CD spasi bin, enter. Nah, setelah itu kita akan masuk sebagai user root atau super admin dengan cara ketikan MySQL spasi min.u spasi root spasi min.p. Kita enter. Nanti dia akan minta password, ya. Passwordnya dikosongin saja, tidak usah ditulis apapun, tinggal di enter lagi. Nah, nanti akan muncul masuk ke tulisan welcome to MariaDB. Jadi teman-teman sudah masuk di database. Nah, karena SQL terbaru itu database-nya menggunakan MariaDB, jadi tidak ada masalah. Kalau masih munculnya MySQL itu juga oke. Ya. Silahkan dicoba sampai dengan muncul tulisan MySQL. Nah, seperti ini. Oke, saya coba ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat database. Nah, database itu menggunakan perintah create atau buat. Nah, siapkan dulu nama database yang akan teman-teman buat. Contoh di sini saya menggunakan nama DB mahasiswa. Teman-teman boleh menggunakan nama apapun. Tapi untuk awal ini silahkan pakai yang sama dengan saya juga tidak masalah. Tapi perlu dicek apakah sudah ada apa belum. Oke, kita coba create database spasi, kita pakai nama database-nya DB underscore mahasiswa, jangan lupa dikasih titik koma. Ya. Setelah itu kita enter. Nah, jika berhasil itu akan keluar query OK, one row affected, dan akan ada muncul 0
0,038 second. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat database tersebut. Oke, jadi kita sudah resmi membuat punya satu database. Nah, untuk mengetahui apakah database-nya yang kita buat sudah ada, ya, kita bisa menggunakan perintah use seperti ini. Ya, use database. Tadi teman-teman sudah bikin database namanya db_mahasiswa. Nah, kita cek apakah database tersebut sudah bisa digunakan. Use db_mahasiswa. Titik koma, kita enter. Maaf. Nah, tadi di awal itu adalah non atau tidak ada database. Nah, sekarang kita sudah menggunakan db mahasiswa. Jadi kita sudah membuat, kita sudah masuk ke database yang sudah kita buat tadi, yaitu db mahasiswa. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mengisi database yang sudah kita buat tadi. Nah, database, diingat database terisi dari tabel. Ya, jadi kita akan membuat tabel yang nantinya akan dimasukkan ke database db mahasiswa tadi. Nah, perintahnya adalah create tabel. Ya, jangan lupa tulisnya adalah table, bukan tabel, karena ini bahasa Inggris bukan bahasa Jawa ya. Jadi create table, terus nama tabelnya apa, terus diikuti dengan struktur. Nah, struktur di sini itu nantinya akan menjadi kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Oke, kita coba ya. Tulis create, ya, terus table, spasi, kita pakai nama tbl MHS. Ini adalah nama tabel yang kita gunakan. Terus kita isi strukturnya. Kita tulis npm, jenis datanya adalah integer, panjangnya adalah 20. Terus kita kasih not null. Not null itu adalah tidak boleh kosong. Maaf, salah. Not null. Itu tidak boleh kosong. Selanjutnya, kita set sebagai primary key. Ya, npm adalah primary key. Terus selanjutnya tabel kedua adalah kolom kedua adalah nama. Jenis datanya adalah char. Panjang datanya adalah 40 karakter. Not null, jadi tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah alamat. Tipe datanya adalah char. Panjangnya 100. Not null juga, jadi harus diisi. Kolom selanjutnya adalah prodi. Tipe datanya char. Panjangnya 20. Not null juga. Ya, terakhir, kolom terakhir adalah usia. Tipe datanya adalah integer. Nah, usia itu panjangnya 2. Nggak usah banyak-banyak, karena usia manusia itu juga maksimal ya. Paling banter 70-80 lah. Ada yang 100, tapi jarang. Oke, sudah tulis seperti ini. Ya, sudah, tinggal di enter. Error. You have an error. Sitak the manual terus server. Oh, sorry, ada tulisan yang salah. Oh, ini di prodi. Oke. Usia prodi char 20. Not null. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah oke ya. Jadi kalau oke, nanti akan ada query oke. No row affected 0,028 second. Jadi ini kita sudah bikin tabelnya, sudah ada di database. Nah, untuk mengetahui apakah tabelnya sudah jadi atau sudah ada, ya, untuk melihat tampilannya bisa menggunakan perintah ini, des nama tabel, desc nama tabel. Ya, silakan diketikkan di command prompt tadi. Kita coba ya. Desc. Oke, kita enter. Nah, ini sudah kita buat tadi. Jadi kita sudah membuat
5 kolom. Yang pertama NPM, kedua nama, ketiga alamat, keempat prodi, yang terakhir adalah usia. Jadi kita sudah sukses bikin database. Gampang kan? Oke, silakan dicoba untuk membuat tampilan, membuat database. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan mengisi tabel. Nah, karena kita mengisi tabel, nah kita akan menggunakan perintah insert. Nah, perintahnya adalah insert into nama tabel. Nah, nama tabel kita tadi adalah TBL MHS. Nah, jadi diingat-ingat nama tabel yang akan kita isi. Terus values, values ini adalah isi yang kan ada di kolom-kolom yang sudah kita buat tadi. Ada NPM, ada nama, ada alamat, ada prodi, ada juga usia. Oke. Nah, kita coba masukkan ini. Kita coba ya. Oke, insert into TBL MHS. Sorry. values 007 Joko Jalan Wirawiri Informatika 17. Oke, diperhatikan untuk penulisannya. Insert into TBL MHS values, itu adalah isi yang akan nanti masuk ke kolom-kolom. Terus bla bla, nomor, NPM, nama, alamat, prodi, dan usia. Kita enter. Nah, jika sukses akan muncul kata query OK, one row affected. Nah, itu berarti ada satu row atau satu baris. Kita sudah memasukkan data satu baris. Nah, terus untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk di tabel, silakan menggunakan perintah select bintang from TBL MHS. Nanti akan kelihatan hasilnya. Oke, kita coba select from TBL MHS. Yap, sudah masuk. Yang kita masukkan di sini ya. Nama Joko, alamat Jalan Wirawiri, ya, Informatika, prodinya usia 17. Jadi kita sudah sukses membuat database, membuat tabel, dan mengisikan tabel. Oke, itu dulu untuk materi awal mengenai database. Nah, nanti untuk tugas selanjutnya, ya, tugasnya adalah ini. Di database yang sudah teman-teman buat tadi, silahkan masukkan data 10 teman Anda yang Anda kenal, selain mahasiswa TI, mahasiswa informatika, ke dalam tabel. 10 orang aja. Oke, dengan cara yang tadi ya, tidak boleh menggunakan MySQL. Oke, yang kedua adalah buat satu tabel lagi, yaitu tabel mata kuliah, dengan struktur kode kuliah, nama mata kuliah, prodi, semester. Oke, gampang kan? Satu, isi database yang sudah buat tadi dengan 10 teman Anda, selain mahasiswa TI. Yang kedua, saya buat satu tabel dengan struktur kode kuliah, nama mata kuliah, prodi, dan semester. Oke, silakan dikerjakan latihan ini. Waktunya adalah saya tunggu sampai hari Jumat atau Sabtu ya. Oke lah, hari Sabtu pukul 1:17 ya. Silakan dikerjakan, di submit seperti biasa via email ya, dengan ketentuan seperti biasa, sebutkan nama, prodi, NPM, kelas, dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.